Kepercayaan itu selalu menyembunyikan keraguan. Mereka yang hanya percaya, maka jika didorong dan digoyang sedikit saja, mereka akan menjadi ragu dan takut. Hanya satu hal yang pasti, yaitu adalah dirimu sendiri. Jati dirimu, keberadaanmu sendiri, itulah yang jelas, nyata dan pasti sobat. Dasarkanlah hidupmu kepada hal yang benar-benar pasti. Tetapi sobat, kenapa engkau justru mendasarkan hidupmu pada sesuatu yang tidak pasti, yang engkau sendiri sebenarnya meragukannya, dan itu hanyalah sebatas sebagai kepercayaanmu, yang engkau pun tidak pernah mengalami kepastian kasus nyatanya. Dan yang lebih aneh serta membagongkan adalah, bagaimana mungkin, engkau justru malah meragukan, dan mengingkari kenyataan keberadaan dirimu sendiri, sedangkan saat ini pun engkau sedang nyata mengalami keberadaanmu dalam dirimu sendiri, dengan nyata senyata-nyatanya. Bukankah ini adalah lelucon, sebab di dalam dirimu engkau telah memiliki segalanya, tetapi dirimu mencari kemana-mana. Dirimu adalah raja, tetapi dirimu berbuat seperti pengemis di jalanan, bahkan menipu dirimu sendiri bahwa dirimu seorang pengemis. Di dalam dirimu terdapat sumber jawaban, tetapi engkau malah mengajukan banyak pertanyaan keluar. Engkau memiliki diri yang mengetahui tetapi dirimu berpikir bahwa dirimu bodoh. Dirimu memiliki keabadian dalam dirimu, tetapi takut serta cemas akan kematian dan penyakit. Hanya keheningan yang bisa tertawa, sebab hanya keheningan yang dapat memahami kelucuan semesta ini. Maka semestinya dalam keheninganmu, hidup telah menjadi perayaan yang penting, hubunganmu menjadi sesuatu momen rasa syukur yang meriah. Jika dirimu makan, maka makanmu menjadi perayaan. Jika dirimu mandi, maka mandimu menjadi sebuah perayaan, dan jika engkau berbicara, maka bicaramu menjadi luapan perayaan, dan hubungan apapun telah menjadi perayaan, sehingga kehidupan lahiriah telah menjadi rasa sukacita, tak ada kesedihan di dalamnya. Jika engkau demikian, bagaimana kesedihan bisa muncul dalam keheningan dan kesunyianmu sobat? Namun, biasanya dirimu selalu berpikir sebaliknya. Jika dirimu dalam kesepian, keheningan dan kesunyian, dirimu malah menjadi galau dan sedih sobat, kemudian dirimu berusaha lari dari kesunyian, untuk menghindari kesedihan itu. Padahal sobat, jika dalam keheningan itu ada kesedihan, berarti itu tidak benar, dan pasti ada hal yang tidak beres, artinya engkau telah keluar jalur. Sebab, sebenarnya perayaan dan rasa syukur itu selalu terjadi di dalam keheningan batinmu yang mendalam. Jika tidak demikian, keheningan palsu telah engkau paksakan melalui usaha, sehingga itu terjadi tidak spontan. Engkau telah berusaha mewujudkan keheningan itu dengan berbagai macam kekacauan batin, sehingga dirimu tidak bisa tertawa, dan justru akan menjadi sedih. Sebenarnya tidak ada yang bisa mengganggu jika keheningan itu nyata telah terjadi. Bahkan jika dirimu benar-benar hening, dirimu bisa duduk di pasar, dan suasana pasar pun tidak akan bisa mengganggumu. Justru pasar telah menjadi background dan kontras untuk keheninganmu yang sempurna, malah dirimu akan dapat merasakan keheningan batin yang meluap-luap di pasar. Dan ini pun juga dapat terjadi sebaliknya, jika dirimu berada di keheningan yaitu di tempat yang sunyi, maka justru pikiranmu akan melawan keheningan dengan semakin banyak berceloteh, karena melawan latar belakangnya yang adalah keadaan hening. Keheningan adalah kondisi yang terjadi dengan spontan, tanpa usaha dan paksaan. Sebab suatu keheningan yang dikendalikan, adalah seperti cinta yang terkendali, yang harusnya tidaklah ada usaha yang dilakukan, sebab jika engkau melakukan apapun, itu adalah kepura-puraan sobat. Sedangkan cinta yang dilakukan dengan pura-pura itu adalah kepalsuan, akibatnya kemudian engkau menjadi terbiasa berpura-pura, dan berpura-pura telah menjadi gaya hidupmu. Padahal jika dirimu sedikit bersabar untuk menunggu, maka kepura-puraan itu pasti akan terungkap, karena sebenarnya yang asli sedang menunggu untuk hadir dan meledak. Janganlah berpura-pura melakukan hal apapun, hanyalah karena suatu alasan paksaan dan kewajiban, karena hidupmu tidak akan pernah menjadi suatu perayaan. Dirimu tidak bisa tertawa dan dirimu tidak bisa menikmatinya, sehingga hidup menjadi beban. Jika engkau dapat memahami akarnya, tentu engkau akan dapat mengubah cara menyikapinya.
Ada pepatah, jangan ikuti gurumu jika dia tidak suka menari dan tertawa, sebab hidup tidaklah perlu tegang, apalagi menambah penderitaan hanya untuk sebuah pencerahan spiritual. Tetapi, apapun segala gerak dan tingkah laku, lakukanlah dengan penuh penghayatan yang mendalam, yaitu dengan mindfulness. Engkau pun harus tetap mempunyai gairah hidup, keriangan, tertawa, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Tercerahkan tidaklah perlu seperti makhluk yang tidak bernyawa, yang kehilangan hasrat. Bijaksana dalam menyikapi serta merayakan realitas sangatlah diperlukan. Kita hanyalah harus tetap berkesadaran, namun juga secara bersamaan, harus hidup dengan ringan, untuk merayakan hidup penuh kebahagiaan. Sekian sobat, terima kasih.